Sebagai anak yang tak terpandang, Amelia hanya bisa berhayal kalau kelak ia bisa berpacaran seperti siswa lainnya. Namun walaupun Amelia sering mendapat perlakuan buruk dari siswa lain, ia tak peduli dan tetap menjalankan hal yang disukainya di sekolah. Mulai dari bermain drum band dan menjadi paduan suara. Namun hari ini, Amelia mendapat pesan dari ibunya bahwa neneknya ingin bertemu. Tepatnya nenek dari keluarga ayahnya. Amelia bingung mengapa neneknya datang jauh-jauh dari Eropa hanya untuk bertemu dengannya. Amelia adalah seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah yang sangat unik. Namun sampai saat ini, tidak ada yang tahu kalau Amelia adalah seorang putri kerajaan. Bahkan Amelia sendiri pun tidak tahu kalau dia putri raja sebab keluarganya merahasiakan itu darinya. Ia pun datang ke alamat yang diberikan dan Amelia sangat terkejut melihat tempat tinggal neneknya sangat dijaga ketat oleh petugas keamanan. Bahkan saat masuk, Amelia langsung disambut oleh seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris neneknya. Begitu sang nenek menemui Amelia, suasana sebenarnya cukup canggung karena Amelia sebenarnya tidak begitu dekat dengan neneknya. Amelia langsung diberikan sebuah kalung peninggalan neneknya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Ternyata tujuan utama nenek Amelia datang ke sini adalah untuk menyampaikan bahwa seharusnya ayah Amelia yang sudah meninggal akan mewariskan tahta sebagai raja di negara Genovia. Saat ini tahta kerajaan dipegang oleh neneknya dan karena ayahnya sudah meninggal, maka secara sah Amelia adalah penerus pemegang tahta kerajaan. Tentu saja Amelia kaget mendengarnya dan langsung kabur begitu saja. Bahkan ia sempat menyatakan penolakan untuk dijadikan sebagai putri raja. Amelia langsung pulang ke rumahnya dan ibunya baru mengatakan yang sejujurnya bahwa ayah Amelia adalah sebenarnya penerus tahta kerajaan dan mereka sengaja merahasiakan semua kenyataan ini agar Amelia bisa menjalani kehidupan anak-anak dengan normal dan orang tua Amelia merasa sekarang ia sudah cukup dewasa untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Besoknya Ratu Genovia ini kembali menemui cucunya dan memberikan waktu 3 minggu kepada Amelia untuk memutuskan. Namun menjelang Amelia membuat keputusan akan menerima tahta ini atau tidak, Amelia tetap harus datang ke rumah neneknya untuk belajar menjadi ratu yang baik itu seperti apa. Tak hanya itu, neneknya juga mengutus seorang pengawal pribadi untuk Amelia. Tugasnya adalah memastikan keselamatan Amelia selama sekolah. Tentu saja Amelia tidak biasa pergi sekolah naik mobil limousin seperti ini. Joe menjelaskan kepada Amelia bahwa jangan terlalu canggung dengannya. Bahkan Joe juga bersedia untuk menjemput sahabat Amelia yang biasa pergi sekolah dengannya. Tentu saja Lily bingung apa yang sudah terjadi dengan Amelia. Bahkan Amelia juga tidak mau diantar sampai depan sekolah. Karena Amelia harus merahasiakan statusnya yang merupakan penerus tahta kerajaan, maka di sekolah ia harus tetap bersikap seperti biasa dan tentu saja kebiasaannya hanya membuat masalah sampai diejek teman-temannya setiap hari. Namun walaupun begitu, Amelia masih mempunyai satu orang teman lain yaitu abangnya Lily. Michael bekerja di sebuah bengkel dan saat ini sedang berusaha memperbaiki mobil rongsok milik ayah Amelia. Setelah menjalani harinya sebagai siswa sekolahan, mulai sekarang Amelia harus datang ke rumah neneknya dan belajar minimal satu hal baru untuk memperbaiki dirinya agar bisa menjadi putri raja yang baik. Pelajaran pertama, neneknya mengajarkan cara bagaimana seorang putri berdiri dan berjalan dengan baik. Namun bukannya belajar dengan serius, Amelia malah mengejek neneknya. Amelia pun sempat meragukan dirinya apakah pantas menjadi seorang putri raja. Bahkan duduk dengan anggun saja dia tidak bisa. Sepertinya ini juga akan menjadi sangat berat bagi nenek Amelia sebab jika Amelia gagal menjadi putri yang baik, tahta kerajaan akan diberikan kepada keluarga lain. Lily pun mulai merasa curiga karena Amelia belakangan ini terlalu sibuk setelah pulang sekolah. Tubuh wanita ini harus sampai diikat di kursi untuk membiasakan dirinya makan dengan anggun. Lalu Amelia juga diminta untuk berdansa namun tariannya malah sangat aneh dan tidak elegan. Sehingga neneknya juga harus mengajarkan bagaimana cara ratu kerajaan berdansa. Amelia yang sebenarnya sangat cupu dan sangat tak terpandang ini harus menerima kenyataan bahwa sebenarnya dia adalah calon ratu kerajaan di negara Genovia. Ia juga harus mengubah caranya berpakaian saat ke sekolah. Neneknya juga sudah melarang Amelia menggunakan kaos kaki yang biasa. Neneknya yang juga merupakan seorang ratu memanggil penata rambut terbaik di kota ini untuk mempermak penampilan Amelia. Saking tak terpandangnya Amelia ini, pria ini pun sempat tak melihat keberadaannya. Begitu tahu bahwa Amelia lah calon ratu di negara Genovia, penata rambut ini pun langsung menjalankan tugasnya. Namun baru saja menyisir rambut Amelia, sisirnya langsung patah. Makeover
Kabar terpenting, Amelia harus membuang kacamatanya, alisnya harus dicukur, dan rambutnya diberikan perawatan yang tak biasa. Begitu Amelia melihat perubahan dirinya, ia benar-benar sangat tak menyangka bahwa ia secantik ini. Para sahabat Amelia juga sempat syok melihat perubahannya. Michael benar-benar tersepona, dan Lily malah memberikan respon yang kurang menyenangkan. Sepanjang jalan, Lily terus mengomentari keputusan Amelia mengubah penampilannya ini. Namun demi menjaga persahabatannya, Amelia pun terpaksa harus memberitahukan Lily rahasianya. Rahasia besar yang sebenarnya tak boleh diceritakan kepada siapapun, bahwa Amelia adalah putri raja. Tentu saja Amelia meminta Lily menjaga rahasia ini. Amelia juga awalnya berusaha menutupi perubahannya, namun di dalam kelas tidak boleh memakai topi. Seketika satu kelas pun menjadi heboh. Amelia terus-terusan diberikan buku teori tentang menjadi seorang ratu, dan hari ini materi baru untuk Amelia adalah bagaimana cara memberikan lambaian yang baik dari dalam mobil. Belajar menjadi seorang ratu benar-benar membuat Amelia tertekan, sehingga saat bersama ibu kandungnya, ia ingin menjadi dirinya sendiri. Namun keesokan harinya, setelah memberitahukan rahasianya kepada Lily kemarin, sekolah mereka mendadak ramai dan banyak wartawan di depannya. Ternyata keramaian ini terjadi karena semua orang menantikan kedatangan Amelia. Semua media sudah tahu kalau Amelia adalah calon ratu kerajaan Genovia. Tentu saja Amelia curiga kalau Lily yang sudah menyebarkan berita ini, sebab hanya Lily yang tahu rahasianya. Namun nenek Amelia mengatakan bahwa kekacauan ini bukan salah Amelia, sebab penata rambut inilah yang sudah membocorkan ke media bahwa ia baru saja menata rambut putri raja demi meningkatkan reputasinya dan sekedar cari sensasi. Waktu untuk Amelia membuat keputusan apakah ia akan menerima tahta sebagai ratu penerus semakin dekat, dan sampai sekarang ia masih bingung mau menerima tahta itu atau tidak. Namun Amelia harus melupakan itu sejenak, sebab malam ini ia mau tak mau harus ikut makan malam bersama tamu kerajaan. Ini adalah pertama kali bagi Amelia menunjukkan dirinya sebagai cucu seorang ratu di depan pejabat-pejabat lainnya. Sebagai seorang penerus tahta kerajaan, tentu saja Amelia harus menunjukkan sikap terbaiknya. Tapi belum apa-apa, Amelia sudah hampir membuat orang di sebelahnya terbakar. Amelia pun sempat mendapat peringatan pertama dari neneknya. Sajian makan malam pun dimulai dengan es krim yang sangat dingin, namun Amelia malah memasukkannya dengan sangat banyak ke mulutnya, sampai membuatnya tak bisa berbicara. Karena tak mau membiarkan Amelia malu sendirian, tamu lain malah mengikutinya. Sampai ada yang mengejek mereka seperti kera. Lalu saat ada seorang tamu akan menyampaikan sesuatu, dan Amelia berniat memberikan peringatan, ia malah memecahkan gelas. Masalah tidak hanya sampai di situ. Karena tidak biasa makan buah menggunakan pisau dan garpu, ia malah menjatuhkan sebutir anggur dan membuat orang lain tersandung tubuhnya. Situasi pun semakin kacau. Untunglah para tamu malah merespon ini semua dengan santai dan tertawa bersama. Amelia benar-benar sangat malu dengan dirinya sendiri kali ini. Namun untunglah setelah selesai acara makan malam kemarin, neneknya tidak terlihat kecewa dan masih yakin bahwa Amelia bisa menjadi penerus tahta kerajaan. Bahkan neneknya sudah membatalkan semua jadwalnya agar bisa pergi berdua saja bersama Amelia hari ini. Dan Amelia ternyata mengajak neneknya untuk menjadi rakyat biasa hari ini. Mereka bermain bersama di supermarket dan foto bersama di photobox. Namun di tengah kebersamaan ini, neneknya sempat berkata bahwa sebenarnya ayah Amelia yang sudah meninggal dunia sempat mengatakan bahwa kelak Amelia bisa menjadi ratu yang baik. Namun Amelia juga masih belum yakin apakah ia akan mengambil tahta ini. Saat akan pulang bersama neneknya, Amelia harus melewati tanjakan yang begitu curam, dan ternyata Amelia masih belum mahir, sampai mobilnya mundur sendiri dan menghantam sebuah tren. Amelia dijatuhi hukuman karena mengemudi tanpa SIM, dan neneknya dibebaskan karena mendapat perlindungan diplomatik. Namun tentu saja nenek Amelia tidak akan membiarkan cucunya tertangkap, sehingga nenek Amelia malah berpura-pura ingin memberikan penghargaan dari kerajaan kepada dua polisi ini. Walaupun gelar dan penghargaan yang diberikan nenek Amelia mengada-ngada dan baru saja dibuatnya sendiri sekarang, ternyata kedua polisi ini percaya begitu saja. Karena merasa tersanjung, mereka pun dibebaskan, bahkan sampai diantar pulang. Ternyata polisi ini haus sekali dengan pujian. Karena kini semua orang tahu bahwa Amelia adalah seorang putri raja, kehidupannya berubah drastis. Bahkan cowok yang disukai Amelia dan selama ini mengabaikannya, mendadak menjadi sangat baik dan mengajak Amelia kencan. Amelia juga sampai menceritakan kepada ibunya ajakan kencan itu. Tapi ibunya sempat memberikan peringatan jangan mudah percaya. Namun Amelia tetap menerima kencan yang mereka janjikan
di pesta pantai sekolah. Namun saat para siswa sedang berdansa, tim media malah datang menggunakan helikopter sampai membuat Amelia merasa risih dan bersembunyi bersama pria yang disukainya itu. Saat situasi sudah dikira aman, mereka pun akan keluar dan ternyata para wartawan masih sangat ramai. Pria ini malah mengambil kesempatan ini dan bertindak berlebihan kepada Amelia. Saat Amelia mencoba kabur, para teman sekolahnya yang berpura-pura baik kepadanya malah mempermalukan Amelia juga di depan media. Neneknya merasa sangat marah dan mempertanyakan mengapa Amelia tidak sadar kalau pria yang disukainya hanya sekedar memanfaatkan Amelia untuk ketenaran. Karena Amelia sudah benar-benar dipermalukan, ia pun ingin melupakan semua tujuannya untuk menjadi ratu kerajaan di Genovia. Ia juga menyempatkan diri untuk membalas dendam kepada orang yang sudah mempermalukannya. Saat bertemu kembali dengan neneknya, Amelia berkata ia akan hadir dalam acara kemerdekaan Genovia dan bersedia menjadi penerus ratu. Namun saat neneknya mengatakan bahwa pengawalnya akan menjemputnya, Amelia malah menolak dan mengatakan akan pergi sendiri. Ternyata Amelia berbohong kepada neneknya dan ia ingin kabur dan meninggalkan semua hal yang terkait dengan kerajaan. Tapi Amelia sempat menjatuhkan surat dari ayahnya yang sudah meninggal. Setelah Amelia membaca surat itu, seketika ia malah berubah pikiran. Pesan dari ayahnya benar-benar meyakinkan bahwa Amelia kelak akan bisa menjadi penerus tahta kerajaan. Sementara itu di istana, nenek Amelia sudah tahu kalau Amelia akan kabur dan akan segera memberikan pengumuman bahwa tahta kerajaan akan diserahkan kepada keluarga lain. Namun sepertinya Amelia sudah benar-benar berubah pikiran dan akan menyusul ke istana walau harus hujan-hujanan. Namun mobilnya malah mogok. Untunglah ada pengawal Amelia yang sadar ada yang tidak beres dan mencari Amelia. Amelia yang sudah pasrah di tengah hujan akhirnya ditemukan. Ratu sudah naik ke atas mimbar dan akan memberikan pengumuman resmi bahwa Amelia menolak meneruskan tahta. Namun saat Amelia sudah tiba, tak peduli dengan penampilannya, Amelia memberikan pengumuman resmi bahwa ia tidak akan lagi takut, ia tidak akan lagi cemas, dan ia mau tumbuh bersama warga Genovia sebagai seorang putri. Kini sebagai calon penerus ratu, Amelia akan dikenal sebagai Princess Genovia. Malam ini pun juga Amelia akhirnya bertemu dengan pria yang tulus kepadanya selama ini. Amelia juga akan mulai menulis semua cerita kehidupannya di buku diari yang diwarisi ayahnya.